Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dan teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan kami. Dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah memberikan kenikmatan hidup dalam menjalani kehidupan ini. Kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda, kaitannya dengan hidup seperti orang mampir ngombe. Mari kita perhatikan, kita cermati local wisdom, kata-kata mutiara di dalam bahasa Jawa, dalam budaya lokal kita bahasa Jawa. Urip kaya wong mung mampir ngombe. Apa maksudnya? Yuk kita cermati satu persatu. Mampir pertama yang nomor satu, yaitu mampir. Mampir itu artinya bahwa bumi atau dunia ini bukan tempat tinggal kita hanya mampir. Jadi kita itu tidak lama di sini. Jadi pengertian pertama maksud kami adalah bumi bukan tempat kita permanen. Suatu saat kita tinggalkan. Itu nomor satu. Nomor dua, mampir itu juga punya arti bahwa mampir itu tidak lama. Hidup itu ada rentangan waktu, tidak lama. Bisa 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang bayi meninggal, anak meninggal, remaja meninggal, tengah baya meninggal. Hidup itu tidak lama. Oleh karena itu, karena tidak lama, karena kita dalam perjalanan, maka kita harus mencari bekal yang sebaik-baiknya dengan amal soleh kita. Jadi pertama, bumi bukan tempat kita, dunia bukan tempat kita, maka kita harus menuju pada satu tujuan yang abadi, yaitu surga Allah. Yang kedua, karena tidak lama, maka kita hidup harus mencari bekal sebanyak-banyaknya dengan amal soleh, dengan ibadah kita. Yang ketiga adalah kita kan mampir untuk minum, mampir ngombe. Ngombe itu minum. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita hidup itu ya bekerja, minum itu kita bekerja. Artinya apa? Di sini yang kita minum kita mesti bersih. Kopi silahkan, coklat, susu, orange atau silahkanlah segala macam minuman. Tapi yang jelas minuman itu bersih, layak minum. Itulah makanya dalam kehidupan ini kita harus mempunyai penghasilan yang bersih. Jangan dari hasil-hasil yang kotor. Entah itu mencopet, mencuri, korupsi, atau menipu orang lain, itu penghasilan yang kotor, yang tidak sebenarnya. Kita kan minum mesti yang bersih, maka penghasilan kita, kan itu untuk energi kita, untuk hidup kita harus bekerja dari rezeki yang halal. Itu yang ketiga. Yang keempat, minum itu masa kita minum satu jerigen, kan tidak mungkin. Minum ya 1 gelas 2 gelas sehari, kira-kira 2 liter ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang serakah. Hidup itu jangan serakah, secukupnya untuk kehidupan kita. Minumnya secukupnya saja. Kita harus membagi. Ibarat kita itu karena mampir ya, nanti dalam cerita yang lama itu kita dalam perjalanan ada sumur dan kita minum di sumur itu. Karena kita mampir ke sumur, mampir itu ke sana itu ya secukupnya saja. Di belakang kita masih banyak yang akan minum. Oleh karena itu kita menjadi orang yang serakah, yang tamak. Itu yang keempat ya. Yang kelima apa? Yang kelima, ketika kita minum, Anda pernah mendengar atau melihat, menyaksikan orang yang keselak dalam saat minum itu? Mengapa kok keselak? Karena apa? Dia minumnya terburu-buru. Kita ketahui bahwa hidung kemudian sampai ke paru-paru, mulut sampai ke maidah, ke lambung. Itu sih ada perempatnya. Jadi ada jalan udara dan jalan minum dan makanan. Itu ada perempatnya dan itu tidak ada lampu bangcunya, traffic light-nya nggak ada. Jadi lu bersama-sama ya tabrakan di perempatan tadi. Antara ngomong dengan minum bersama ya akan tabrak. Oleh karena itu minum jangan tergesa-gesa. Saat minum jangan ngomong, saat ngomong jangan minum. Ini maksudnya apa? Hidup itu harus sabar. Ngelakoni urip itu harus sabar. Jangan tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton, orang yang tidak sabar, yang sudah tergesa-gesa itu adalah bagian dari perilaku kita.
Hidup itu lakoni, kita lalui dengan sabar. Orang harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar dalam menjalani kehidupan. Terus berikutnya adalah yang keenam adalah hidup itu harus sopan. Maksudnya apa? Ngombe itu tidak harus ngokop. Maksud itu air langsung kita kokop saja ya. Dari tempatnya, dari piring, dari apa saja lah. Maksud kami adalah kita minum itu ya ada tempatnya, ada gelasnya dengan sopan santun ketika minum. Dengan duduk, tidak sambil berdiri, tidak sambil cakap-cakap. Ya, oleh karena itu hidup itu harus dengan kesopanan. Minum harus sopan, maka hidup harus sopan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah tadi kami sampaikan bahwa minum air yang kita minum, minuman yang kita minum itu ada tempatnya, ada wadahnya, ada gelas atau cangkir. Artinya apa? Kita harus punya pekerjaan. Jadi kita harus punya pekerjaan sebagai sumber kehidupan kita. Dan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal. Oleh karena itu kita maknai urip mampir ngombe itu dengan 7 makna. Satu adalah bumi, dunia bukan tempat tinggal kita hanya mampir. Kemudian yang kedua adalah hidup tidak lama, karena mampir tidak lama, bukan tempat kita, kan hanya mampir kok, bukan rumah kita sendiri. Yang ketiga, minum itu harus bersih, rezeki kita harus yang halal. Yang keempat adalah minum itu secukupnya, kita jangan menjadi orang yang serakah, yang tamak. Dan berikutnya yang kelima adalah minum harus sabar, harus pelan, menjadi orang yang hidupnya sabar. Yang keenam adalah kita minumnya dengan penuh kesopanan, ya artinya hidup dengan bermoral, dengan sopan, dengan santun. Dan yang terakhir adalah air itu ada wadahnya. Artinya bahwa hidup itu jangan sampai tidak punya pekerjaan, tentunya pekerjaan yang halal, karena air ini air bersih. Saya kira itu, kemudian kita cermati pesan orang-orang tua kita ya dalam local wisdom, kebijakan lokal ini, bahwa urip ya umumane. Marilah kita hidup dengan sabar, dengan penuh syukur, dan mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya. Saya kira itu aja, mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.